Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Storynema di seluruh penjuru dunia. Mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini mau ceritain alur Gachiban Ultimate yang rilis tahun 2011 lalu nih men. Tetap brutal maksimal dengan aksi pergelutannya. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Dan ntar Nima bakal nyebutin atu-atu deh para Balsemers Elite yang udah sudi berlangganan di Storynema, tentu aja di akhir video. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diperlihatkan Hayato sama Yoshida yang lagi dicegat sama para geng penguasa sekitar. Karena mereka ini pengen jadi penguasa nomor 1. Ya tentu aja diladenin dong. Meski Yoshida sempat terpojok dan hampir aja meninggoy, tapi untungnya Hayato berhasil nyelamatin dia sebelum hal buruk terjadi. Lalu dengan kejamnya Yoshida ngegebukin orang yang hampir ngebikin dia meninggoy itu tanpa ampun men. Yotchan senpai, dan begitu berhasil dihentiin nama Hayato, Yoshida pun pergi ke suatu tempat di saat Hayato lagi ngeberesin geng-geng kroco ini. Yotchan senpai. Karena bengong ngeliatin Yoshida yang pergi, Hayato jadi ketangkep polisi yang datang buat ngebubarin aksi tawuran itu. Akibatnya, dia harus ditahan di penjara remaja dan menjalani pemeriksaan fisik serta keamanan sebelum masuk ke sel tempat tinggalnya. Saat itu, Hayato disuruh untuk membuka seluruh pakaiannya oleh kepala sipir dengan alasan pemeriksaan men. Tapi entah karena kepala sipir ini suka sama sesama jenis, dia ngegodain Hayato dengan ngeliatin lubang pantatnya. Dan pas dia lengah, Hayato langsung gebukin dia. Tapi para sipir lain ngehentiin aksi tersebut dengan sigapnya. Dan gara-gara kelakuan itu, Hayato pun dikebukin dan dimasukkan ke sel isolasi men. Nah, pas udah sadar, Hayato akhirnya dikasih udut sama penghuni sel isolasi sebelah nih men. Mereka juga sempat saling intip lewat lubang tersebut sebagai tanda perkenalan. Hingga beberapa waktu berselang, akhirnya Hayato dipindahin ke sel normal bareng para napi-napi lain. Sampai di malam harinya, Hayato disamperin oleh teman satu selnya yang bernama Kamata buat ngajak kenalan gitu. Tapi karena Hayato nggak suka basa-basi dan susah buat temenan, dia pun nyuekin Kamata dan nyuruh dia berhenti ngebacot. Oleh sebab itu, Kamata ngerayu Hayato biar mau temenan dengan nyeritain keadaan penjara serta orang-orang berpengaruh yang ada di tempat itu. Ore wa Kama, omae wa Damare. Jadi di penjara itu tuh ada beberapa orang yang terkenal sangat kejam dan keadaan penjara serta juga para sipirnya yang sangat kejam.
Karena diketahui meski ada orang yang diajar sampai luka parah bahkan sampai meninggoy, para sipir nyuekin dan malah nutupin kasus itu dengan alasan kecelakaan tahanan, men. Selain itu, kepala sipirnya juga terkenal sangat jahat dan juga gak segan-segan ngajar napi yang gak nurut sama perintahnya. 劣悪非道な犯罪を犯した少年たちが入る。何をしたって構わない。ためにわざとガキを煽って処刑遊戯を執行する。懲罰の大義名分を手に入れん。ここは地獄であり悪の聖地。 Tapi kemudian sang pemimpin geng yang bernama Nishi bangun gara-gara Kamata terlalu berisik dan terlalu banyak bacot. Dan sebagai akibatnya dia disuruh ngemut burung kakak tua milik Nishi. Dan karena emang dasarnya Hayato gak suka sama orang yang sok jagoan, dia pun ngasih pelajaran tuh ke Nishi dengan satu tindakan dan langsung KO. なめんじゃねえよこら。 Besoknya nih, semua napi disuruh keluar kamar untuk absen sebelum melanjutkan aktivitas. Tapi pas disuruh berhitung, Hayato malah ngejawab dengan lemes yang bikin kepala sipir ini naik pitam, men. Dan sebagai akibatnya, Hayato sama semua teman sekamarnya harus dihukum push up sebanyak 100 kali di bawah teriknya mentari. Setelah selesai menjalani hukuman, Hayato sama Kamata santuy di pinggir lapangan nih ceritanya. Kamata ngasih tahu jika seorang napi melakukan pelanggaran, maka dia akan dimasukkan ke sel isolasi dan setelah keluar, mereka akan diberi badge warna hijau atau merah. Yang artinya kalau dapat badge hijau, maka petugas sipir akan mengawasinya secara intensif dan akan mencopotnya dalam waktu 3 bulan. Tapi kalau badge-nya berwarna merah, akan diawasi dan dicopot setelah 1 bulan. Dan kalau ketahuan ngelanggar, maka akan dimasukkan lagi ke dalam sel isolasi. Nah, kali ini Hayato ketahuan hampir bikin perkara sama geng napi lain gara-gara mereka emang ngeledekin dan cari perkara, men. Dan sebagai akibatnya, dia harus dihukum sit up 100 kali. Setelah menjalani aktivitas, akhirnya para napi masuk ke dalam sesi terapi psikologis yang mana para napi ini disuruh untuk menyampaikan perasaan dan menceritakan apa aktivitas yang mereka lakukan hari ini. Tapi lagi-lagi pas giliran Hayato, dia malah diem aja gak ngomong apapun. Apesnya lagi, pas para napi ditanya ada masalah apa hari ini, mereka pun kompak bergantian ngefitnah Hayato kalau dia ngeludah sembarangan dan fitnah-fitnah lainnya, men. Dan begitu kelar, Hayato pergi ke toilet untuk menyegarkan pikirannya. Tapi dia malah disamperin sama geng napi lain yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam gengnya. Namun tentu aja Hayato nolak, soalnya dia pengen jadi yang nomor 1 di Jepang. Dan gara-gara itulah pas mau tidur, Hayato pun disergap dan diajar oleh geng tersebut sampai tak berkutik, men. Tapi karena Hayato emang kuat dan biasa ngadepin beginian, dia malah balik ngebabat habis mereka satu persatu sampai bonyok parah. Di sisi lain, seorang napi penghuni sel isolasi akhirnya dikeluarkan nih, men. Gak disangka ternyata dia adalah Mori, sang lelakon lawas kita. Saat itu dia diberi badge hijau sama kepala sipir. Dan pas kembali ke selnya, dia langsung disambut oleh teman-temannya. Karena faktanya Mori ini jadi satu-satunya pemimpin di penjara tersebut yang ditakuti oleh semua napi. Gak lama, Mori sama antek-anteknya pergi ke lapangan basket buat nyari tahu siapa napi baru yang katanya sangat brutal itu. Saat itu, dia juga baru tahu kalau antek-anteknya yang lain baru aja diajar sama Hayato, sang napi baru yang sedang dicari-carinya. Lalu, dia pun nyamperin Hayato, tapi bukan buat nantang gelut, men. Melainkan, dia malah... Mata kondo. Nah, akhirnya Mori pergi ke ruang jenguk buat nemuin saudarinya yang bernama Dek Yuka. Tapi yang datang malah pujaan hatinya yang bernama Dek Mina, men. Tentu aja Mori kesel dong. Setelah basa-basi dan saling bertukar cerita, tiba-tiba aja Dek Mina mual-mual dan buru-buru cabut gitu. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Mori kalau dia hamil dan sedang mengandung anak Mori.
Gara-gara ngedenger kabar itu, Mori jadi kepikiran pusing 7 keliling. Bahkan sampai dia nggak fokus loh pada saat sesi terapi. Dan parahnya lagi, dia juga dapat surat dari Dek Mina yang mengatakan kalau anak mereka akan lahir bulan Maret yang akan datang. Sedangkan sekarang udah bulan Desember. Oleh sebab itu, Dek Mina berharap agar Mori nggak bikin masalah di penjara supaya bisa keluar penjara dengan cepat dan menemani Dek Mina lahiran. Dikarenakan hal itulah, Mori jadi bengong kepikiran sampai 3 hari loh men. Sedangkan di sel, Kamata ngasih tahu Hayato kalau saat ini Mori ada di perpustakaan. Kamata ngasih tahu hal tersebut soalnya dia tahu kalau Hayato pengen ngalahin Mori biar jadi penguasa. Tanpa basa-basi lagi, Hayato pun langsung nyamperin dan nantang Mori yang lagi belajar parenting dan ngerawat bayi men. Karena bagaimanapun, habis ini Mori kan bakal jadi ayah. Tapi lucunya, di tengah situasi genting itu, Mori masih sempat-sempatnya mikirin dan mengingat-ingat penyebab Dek Mina hamil men. Sebab dia sendiri merasa gak pernah ngehamilin Dek Mina. Karena gak sabaran, Hayato malah langsung nyuri pukulan ke Mori. Tapi di toilet, Mori ngasih tahu anak buahnya kalau dia nggak mau cari masalah karena sebentar lagi dia bakal jadi ayah dan harus cepat keluar dari tempat itu. Bahkan pada saat Hayato mempengaruhi anak buah Mori untuk membuat keributan di ruang bengkel, Mori tetap aja cuek dan nggak mau ikut campur men. Nah, karena saking keselnya ngeliat Mori nggak bereaksi, akhirnya Hayato turun tangan dan kembali nantangin Mori duel. Meski awalnya nolak karena nggak mau bikin masalah, tapi pada akhirnya dia menerima tantangan Hayato gara-gara dikatain nggak pecus dan nggak pantas jadi ketua geng. Disinilah pertarungan epik antara dua penguasa pun pecah men. Belum sempat selesai, pertarungan tersebut dibubarkan oleh petugas sipir yang langsung memasukkan mereka ke sel isolasi sebagai hukumannya. Disinilah Hayato sama Mori saling maki, tapi akhirnya mereka malah ketawa-ketiwi bareng tuh. Di momen inilah akhirnya mereka saling berkenalan dan saling curhat nih men. Hayato ngasih tahu kalau dia pengen jadi penguasa nomor 1 di Jepang setelah keluar dari penjara nanti. Sementara Mori pengen jadi akuntan supaya bisa menafkahi anak istrinya. Ngedengar itu, Hayato pun seketika kaget dan minta maaf karena terus-terusan nyari perkara ke Mori. Di titik inilah, akhirnya Hayato malah berteman dengan Mori dan bersedia membantunya untuk kabur dari penjara supaya bisa menemani Dek Mina lahiran, men. Setelah keluar dari sel isolasi dan sambil menghitung hari, Hayato sama Mori menjalani hari-hari dengan biasa sambil membuat rencana untuk kabur dari situ. Mulai dari memanjat pagar, nyangkul tanah buat bikin jalur bawah tanah, bahkan ngegergaji jendela besi men. Tapi aksi itu diketahui oleh Kamata yang langsung meminta untuk bergabung dalam tim perencanaan kabur tersebut. Dengan pedenya, Kamata bilang kalau dia akan mengurus ini semua terus cabut nemuin kepala sipir. Tapi pas balik ke kamar sel, Kamata terjatuh kesakitan setelah mendapat tindakan keras dari kepala sipir demi mengalihkan perhatian untuk mendapatkan rute dan kunci pintu belakang buat kabur. Hingga di keesokan harinya, pada saat mereka jogging pagi, Kamata berpura-pura sakit perut buat ngalihin perhatian. Dan di saat itulah Mori, Hayato, dan yang lain kabur buat melancarkan misi mereka. Namun ternyata semua ini adalah jebakan yang disusun oleh Kamata supaya Kamata bisa mendapat potongan hukuman penjara dan bisa cepat keluar dari tempat itu. Menyadari telah dikhianati, mau gak mau mereka pun melawan kepala sipir dan petugas lainnya yang menghadang mereka. Saat itu anak buah Mori mengorbankan diri gak ikut kabur dan menghadang para sipir itu, lalu menyuruh Mori dan Hayato buat kabur duluan sesuai rencana. Dengan berat hati, akhirnya Mori pun meninggalkan mereka men. Tapi pas udah sampai di pintu keluar, Mori malah mutusin buat balik ngebantu anak buahnya dan nyuruh Hayato buat pergi sendirian. Mori juga ngasihin surat dan ngasih tahu alamat rumahnya untuk diberikan kepada Dek Mina dan meminta maaf karena nggak bisa nemenin dia lahiran.
Habis itu Mori balik ke ruang sebelumnya dan langsung ngebabat habis para petugas sipir itu. Sedangkan Hayato yang akhirnya berhasil keluar dan menemukan rumah Mori. Dan tanpa basa-basi lagi, Hayato langsung memberi surat dan menyampaikan pesan dari Mori ke Dek Mina. Tapi yang bikin Nema kesel nih, ternyata semua itu cuma settingan yang dibuat oleh Dek Yuka sama Dek Mina supaya Mori nggak bikin ulah dan cepet keluar, men. Karena faktanya yang hamil itu bukan Dek Mina, melainkan Dek Yuka yang udah nikah dengan seorang om-om pekerja kantoran. Tadaima, Yukarin. Nah, hari-hari pun berlalu begitu kenceng. Saat itu, akhirnya Kamata dibebaskan dari penjara setelah ngebocorin rencana kabur Mori dan yang lain kemarin. Sedangkan di ruang jenguk, Mori dijenguk sama Dek Mina, Dek Yuka, dan juga suaminya buat mengklarifikasi apa yang telah terjadi. Ngedenger itu, tentu aja Mori kesel dong. Sampai gak lama, akhirnya Hayato menyerahkan diri kembali ke penjara dan langsung disambut oleh napi lain. Dia menemui Mori di gudang dan saat itu Mori meminta maaf karena udah ngerepotin Hayato, men. Saat itu Hayato ngasih tahu 3 hal. Dimana yang pertama dia bilang kalau semua kejadian ini emang salah Mori. Yang kedua, Hayato ngerasa bersalah dan meminta maaf karena dia juga sempat percaya sama Kamata, sang pengkhianat, hingga semua ini bisa terjadi. Dan yang ketiga, Hayato meminta maaf karena telah memukul suami adiknya. Tapi bukannya kesel, Mori malah senang dan berterima kasih ke Hayato. Soalnya dia juga kesel sama tuh orang. Nah, karena sekarang udah gak ada beban dan urusan lagi, akhirnya Mori ngeladenin tantangan Hayato tempo hari buat ngebuktiin siapa yang layak menjadi penguasa di antara mereka. Sampai kemudian tamat. Ending yang mendramakan. Nah, seperti janji Nema tadi, inilah nama-nama Belsumers Donatur Story Nema. Ada Bento WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bung Tel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, C. Maling Konor, Aca, Rachel Topi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Vans Halten Faren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Vele, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Ma, Rem Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jumke, Sivo Shiva, Zikri 2 Aja, Sukresno DK, Onodera Su, M. Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Andrian, M. Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza, Tina Chati, Fandi TW, Barkah S. Jojo, Zaki, MF Andrian, Rizky Xiaomi, Hai Channel, Desta Pandi, Toto Wibowo, Bugis Ulah, Adel Adam Simanulang, Icang Cangcut, Rian Hotel, Kukang, Dedi Sihombing, Bayu Cepri Ando, Haris PGN 01 01, Ikhtas Abdul Ar-Rashid, Richardo, Benny Chong, Bernard Lee, Ida Nisti, Sar Ihsan, Putra Erna, Martin Dirga Trans
Robby Sodikin, Ikhwan Suwarso, Putra Nasrisa, Henry Awan, Muhammad Wahyu, Fadlan Firdaus Zaman, R.E. King, Rose Yus, Amput Iyut Hua, Wahyudin Saleh, Aris Munandar, Sulfikar Salu, Jepri Putra, Akira Kunz Balkis Humayroh, Halo Adi, Buzel, Angga Akbar, Yusuf Aditya, IR Prime Tyson, Ersyadan Dika, Dava Hadiatul Ada, Opan Sopandi, Ram Fauzan, Christian, Edi Suwardi, Wafik Sultan, Panji BGS, Raihan Nastiar, Atan Len, Termawan, Wahid Iskandar, Kok Noname, Ongo Udin Mas, Leo Liefde, Feli Za, Suhartono Dayanto, Apri Adriansyah Amar, Rel Parel, Enggar Gemilang, Firdaus Mahmud, Igol NVR, Syahrul Iman, BG Asrul Z, SFA Premium, Davi Pikar, David Sihol Sigiru, Sahat Raka Maruli Sihombing, Abdurrahman Zain, Ayoyi Pajam 88, M Cangkul, Zaki Maulana Afriza, Akmal Rizal, M Arim HFZ, Paul Sinaga, Dilon Tania 12, Mohdasri 21, Bangkali, Biji Rambutan, Syarif Akbar, Muhammad Haikal, Fan 23, Muhammad Yedzka, Chill guys, aku Andika, Kiki Aja 1903, akun baru, Aminah Airah, Aril Syahril, Jerry Eka Putra, AWLGM, Derikum, Krisna Putra, Galuh Putri, Moki Channel, Kayar Rawan, Uning, Fajar BTTM, Rizal Noviansyah, Aus Ni Adrian Ginting, Ardan Saputra, Deka 26 Channel, Teknik Yoga, Babang Dian, Mas Tri, Rika, Roykatul Jana, Gede _ Abi, Rahma, Ra, Hesti Mega Wulandari, Wenda. Oke, seperti biasa Putra Jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.